Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali bersama ibu di pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin. Bagaimana anak-anak? Sudah siap semuanya mengikuti pembelajaran? Insya Allah sudah siap ya. Kalau begitu, mari kita mulai pembelajaran ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam atau PAI, yaitu bab 4 tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu artinya apa? Satu, ya. Esa itu artinya satu. Nah, di materi keesaan Allah Subhanahu wa taala ini kita akan belajar 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu Allah itu ada atau Allah itu maha wujud. Wujud itu artinya ada. Nah, poin yang kedua kita akan belajar tentang Allah itu maha esa atau Allah itu hanya satu, tunggal. Nah, anak-anak sudah siap ya? Oke, kalau begitu kita mulai ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang Allah itu ada atau wujud. Nah, bagaimana kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada? Dengan cara, coba anak-anak perhatikan di sini ada beberapa gambar. Perhatikan satu persatu. Yang pertama, nah, di situ kita bisa melihat di gambar itu ada pemandangan ya. Ada tumbuhan, ada manusia, ada padi, ada air, bebatuan, ada binatang, gunung, ada langit. Nah, semua yang anak-anak lihat ini, tentu ini tidak ada begitu saja, tidak muncul begitu saja. Namun, ini tentu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan bumi dengan seisinya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Silahkan sekarang lihat kembali gambar yang kedua. Nah, bisa kalian perhatikan di situ adalah galaksi Bima Sakti ya. Di situ tata surya kita, di antaranya ada bumi yang kita pijak, bumi yang kita tinggali. Nah, subhanallah sekali kan? Pernah atau tidak anak-anak memikirkan bagaimana di situ di langit dengan berbagai macam benda langit, ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada meteor, ada planet-planet yang begitu banyak sekali. Tetapi mereka berjalan, mereka berputar di tempatnya sendiri. Terbayang kalau misalnya tidak ada yang mengatur, mungkin benda-benda langit ini akan bertabrakan, berhamburan, bahkan mungkin berjatuhan. Tetapi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seisi langit ini, maka segala sesuatu yang ada di langit, benda-benda langit ini semua berjalan sesuai dengan orbitnya, sesuai dengan orbitnya masing-masing, sehingga tidak ada yang bertabrakan ya. Begitu rapi,
Itu pun tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Bulan, bintang, langit, dan seisinya tidak muncul begitu saja dengan sendirinya. Akan tetapi mereka ada yang menciptakan. Tentunya siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sederhana lagi, silahkan anak-anak lihat gambar yang ketiga. Nah, coba perhatikan. Kita perhatikan diri kita sendiri. Bisa anak-anak bertanya mungkin ke teman atau ke ayah bundanya di rumah sambil minta dilihat. Anggota tubuh apa saja yang kita miliki? Apa saja kegunaannya? Coba bisa kita sebutkan satu persatu? Misalkan tangan. Allah memberikan tangan untuk apa? Untuk memegang sesuatu, untuk makan, untuk menulis, ya. Gunanya untuk menulis seperti tadi. Terus kita juga diberikan kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk berdiri, berjalan, mulut, untuk berbicara yang baik-baik kepada kedua orang tua, telinga untuk mendengar nasihat orang tua, ya, dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Nah, anak-anak tentu tangan kita, kaki kita, mulut kita, bahkan semua tubuh kita ini tidak muncul begitu saja. Tentu ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakannya? Tidak ada lain, tiada bukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada? Yaitu dengan cara melihat ciptaannya, meyakini ciptaannya, bahwa Allah menciptakan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, semua itu adalah ciptaan Allah. Tentu semua itu adalah ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya sayang ya? Oke. Baik, selanjutnya poin kedua, kita akan belajar tentang Allah itu Maha Esa, atau Allah itu hanya satu, tunggal. Tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang lain yang wajib kita sembah selain Allah. Nah, keesaan Allah ini dibuktikan dalam surat Al-Ikhlas. Mari kita sama-sama membacakan surat Al-Ikhlas. Anak-anak sudah bisa kan ya? Baik, kita ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu yang setara dengan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, Allah itu Maha Esa, atau Allah itu Maha Satu, Tunggal. Tiada sekutu bagi Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Nah, anak-anak, 2 poin pembelajaran
di bab 4 ini sudah kita pelajari, yaitu yang pertama tadi tentang Allah itu ada, yang kedua tentang Allah Maha Esa. Nah, anak-anak sudah paham kan? Oke, selanjutnya Ibu akan mengajak pada anak-anak semua, misalkan begini, ketika kita diberi sesuatu oleh teman saja, tentu kita akan mengucapkan terima kasih, bahkan mungkin kita akan memuji teman kita. Contohnya, misalnya Nina memberi buku misalnya kepada Deli. Deli memuji kepada Nina, wah Nina kamu baik sekali, terima kasih ya. Atau Deli juga memuji kepada Nina, Nina kamu cantik sekali, subhanallah, gitu kan. Nah, begitupun kita terhadap Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita banyak nikmat. Maka kita pun harus mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yaitu yang pertama kalimat takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kalimat kedua yaitu kalimat tasbih, Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Kalimat yang ketiga yaitu kalimat tahmid, Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Yang keempat ada kalimat istighfar, Astagfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, kita harus banyak berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampunan. Karena apa? Kita makhluk biasa ciptaan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri yang predikatnya seorang nabi, beliau tidak pernah kurang sehari semalam selalu berzikir dan beristighfar kepada Allah itu 1000 kali ya. Predikat seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih beristighfar kepada Allah. Apalagi kita yang masih banyak dosa, karena kan kita tidak tahu entah 1 detik yang lalu atau 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, bahkan mungkin 1 tahun yang lalu kita pernah melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Entah itu kepada diri sendiri, kepada teman, orang lain, atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya itu ada kalimat La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Nah, kita sudah belajar tadi bahwa Allah itu Maha Satu, Allah itu Esa, Allah itu Tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah, dan tidak ada Tuhan yang wajib kita ibadahi selain Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita bisa mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah. Nah, itu anak-anak diantaranya kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat ini setelah sholat, berzikir setelah sholat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, yaitu bab 4 tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar tentang bahwa Allah itu ada, dan kita belajar bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, baik anak-anak, terima kasih dari Ibu, dicukupkan sekian. Oke, terima kasih Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.